Rumah terkutuk tahun 1920 di pinggiran kota terpencil berdiri sebuah rumah besar yang dikenal dengan nama Rumah Terkutuk. Rumah itu terisolasi dari pemukiman dan selalu ditutupi kabut tebal, memberikan kesan misteri dan menakutkan bagi siapapun yang melewatinya. Konon, rumah itu dulunya dimiliki oleh keluarga kaya raya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak pada suatu malam. Rumor di kalangan penduduk setempat menyebutkan bahwa keluarga itu telah jadi korban kutukan mengerikan. Sejak saat itu, Rumah Terkutuk dianggap sebagai tempat yang angker dan dihuni oleh roh-roh jahat. Dan hal gaib lainnya, generasi demi generasi, cerita tentang Rumah Terkutuk terus berkembang, menambahkan daya tarik misterius pada tempat itu. Hingga suatu hari, sekelompok teman petualang memutuskan untuk mengunjungi rumah itu dan mengungkap kebenaran di balik legenda tersebut. Kelompok petualang itu terdiri dari 5 orang. Pemimpin kelompok yang pemberani, Anna wanita berani yang 7 senang dengan hal-hal supranatural, Tasya seorang peneliti paranormal, Derry pria yang skeptis namun penasaran, dan Hasanah yang terkenal dengan intuisinya yang tajam. Pada malam yang dingin dan berkabut, kelompok tersebut berangkat menuju Rumah Terkutuk. Mereka menggunakan peralatan paranormal untuk mencatat dan merekam segala aktivitas yang mereka temui. Semua merasa campur aduk, campuran antara ketakutan dan kegembiraan menyelimuti mereka. Ketika mereka tiba di depan pintu utama rumah, pintu itu tiba terbuka dengan sendirinya, menampakkan kegelapan yang menakutkan di dalamnya. Sarah berusaha menyembunyikan ketakutannya dan memimpin kelompok itu masuk. Setelah memasuki rumah, langkah-langkah mereka terdengar seperti gema menakutkan. Di lorong-lorong yang gelap, mereka menyalakan senter dan lampu UV untuk membantu melihat dengan lebih jelas. Suasana semakin menyeramkan karena desiran angin dan suara-suara aneh yang terdengar dari sudut-sadit ruangan. Tasya yang memiliki kemampuan supranatural merasa ada aura jahat yang kuat di dalam rumah itu. Ia merasakan keberadaan beberapa roh penasaran yang terus mengawasi mereka. Semakin jauh mereka menjelajahi rumah, semakin intens keberadaan Roro itu dirasakan. Rumah itu, sedangkan kedua temannya yang lain ada di ruang tengah dan kamar belakang. Saat Ana asik melihat online shop tiba, sesosok bayangan lewat melintas di depan pintu kamar. Pada awalnya, bayangan itu Ana abaikan saja dan tetap melanjutkan aktivitasnya. Namun bayangan itu melewati tepat di depan matanya. Ana tertegan, sejenak mencerna pikiran, menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Saat Ana mencoba untuk tenang, tak jauh dari depan kamar Ana mendengar Derry memanggil namanya. Ana terdiam sejenak hingga Ana membalas panggilan itu. Dan tidak ada jawaban. Ana yang tadi mulai merasa hawa kamar itu sudah tidak layak huni.